dalam konteks keluarga berarti mendapatkan sakinah. Tapi kenapa kita menikah yang diawali dengan ijab kabul, ada mahar, ada saksi, itu semua adalah syarat-syarat dalam syariat Islam. Tapi setelah kita menjalani pernikahan kok terasa tidak nyaman dijalani. Kita sudah membahas 2 poin kemarin. Yang pertama adalah berusaha untuk menerima pasangan kita apa adanya. Selama dia bukan orang yang melakukan dosa dan maksiat, maka berhusnudlah kepada Allah bahwa dialah pilihan yang terbaik. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah kita meluluskan niat. Karena ternyata orang yang secara penampilan melakukan aktivitas yang sama, niatnya bisa berbeda-beda. Ada orang yang hijrah sama-sama berangkat dari Mekah ke Madinah, ternyata ada orang yang niatnya untuk menikahi perempuan yang dia cintai, dan ada yang niatnya untuk mengejar dunia yang ingin dia dapatkan. Sama-sama mengucapkan ijab kabul, sama-sama maharnya seperangkat alat sholat, mungkin juga mushaf Al-Quran, tapi ada orang yang menikah dengan niat yang berbeda-beda yang kemarin sudah kita bahas. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah tidak menjaga kesolehan. Artinya dalam konteks orang yang belum menikah, tidak menjaga kesolehan itu nanti terwujud pada memilih pasangan dengan gegabah. Jadi tidak memperhatikan aspek yang nanti akan mengarah kepada kesolehan. Sedangkan bagi orang yang sudah menikah, tidak menjaga kesolehan artinya setelah menjalani pernikahan, orientasinya sudah mulai berubah. Mungkin sudah mulai tidak lagi datang ke pengajian, mungkin sudah mulai tidak belajar ilmu agama, mungkin ibadahnya sudah mulai berkurang, atau mungkin sudah mulai berpaling pada pencapaian-pencapaian duniawi. Akhirnya pelan tapi pasti rumah tangga ini akhirnya goyang. Ada pasangan yang dulu sangat religius, waktu menikah sampai nggak pakai pacaran, ya, hanya ta'aruf dan menikah. Tapi ternyata di kemudian hari mulai goyang ketika kenal handphone, nggak sadar balas WA, lama-lama akhirnya berhubungan dengan lawan jenis dan akhirnya sampai selingkuh. Itu kita kalau mikirkan kok bisa ya orang yang dulu waktu nikahnya saja ngundang ustadz ngasih tausiah, kok sekarang jadi kayak gini. Itu ternyata saya menemukan beberapa seperti itu. Nah, coba kita mulai dari yang pertama. Kita sebenarnya sudah tahu dalil-dalil ini. Kita sudah tahu dalil-dalil ini. Tapi seringkali kita membacanya hanya sepintas, nggak merenung bahwa sebenarnya dalam dalil-dalil ini sudah ada informasi penting. Perhatikan, idza ja'akum man tarudona dina wa khuluqahu fa'ankihuhu. Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridho akan agama dan akhlaknya, perhatikan, agama dan akhlak, fa'ankihuhu, maka nikahkanlah dia. Jadi hadis ini ditujukan kepada para bapak yang punya anak perempuan atau kakak yang punya adik perempuan. Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridho kepada agama dan akhlak, fa'ankihuhu, maka nikahkanlah dia. Jadi hadis ini memberi informasi bahwa memilih suami itu dasarnya adalah agama dan akhlak. Kenapa dasarnya agama dan akhlak? Dasarnya agama karena pernikahan dalam Islam itu tujuan jangka panjangnya adalah masuk surga. Ku anfusakum walikum naro. Orang itu masuk surga atau masuk neraka itu hanya karena berbeda tindakan yang dilakukan. Bahkan beberapa tindakan itu tampak mirip, hanya orang yang punya ilmu agama yang nanti bisa membedakan. Coba contoh yang dari saya, dengarkan baik-baik. Tidur dengan suami masuk surga, tidur dengan suami orang masuk neraka, padahal suaminya juga orang. Ya, coba. Aktivitasnya sama-sama tidur, sama-sama dengan suami. Yang pertama tidur dengan suaminya yang orang, yang kedua tidur dengan suami orang, coba. Itu yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Nah, seorang suami nanti harus memberitahu kepada istrinya apa yang harus dilakukan agar masuk surga. Dan memberitahukan apa yang tidak boleh dilakukan karena menyebabkan neraka.
Nah, laki-laki yang bisa melakukan tugas ini adalah laki-laki yang punya ilmu agama. Jadi kalau nanti ada perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak paham agama, dia akan bingung karena tidak dipimpin, karena tidak diarahkan. Bagaimana bisa memimpin? Wong suaminya tidak tahu perbuatan apa yang harus dilakukan agar masuk surga dan perbuatan apa yang harus dihindari agar tidak masuk neraka. Dia nggak ngerti. Seorang perempuan keluar rumah, ya, pulang dari bepergian naik Gojek. Itu laki-laki yang paham agama kan marah, kamu nggak boleh boncengan sama laki-laki yang bukan mahram, kamu sudah jadi istriku, jadi kalau kemana-mana minta agar aku yang nganter, ya. Tetapi laki-laki yang tidak paham agama, begitu dia menemukan istrinya pulang dari bepergian naik Gojek, mungkin malah merasa matur nuwun. Kenapa? Karena tidak perlu keluar rumah untuk ngantar istrinya, tidak perlu keluar bensin untuk membeli bensin bagi kendaraannya. Apalagi yang boncengnya tetangga malah matur nuwun ya mas, aku rasa rekoso-rekoso bojoku mbok terketekan ngomah dalam tanda kurung sesuk meneh gitu loh. Laki-laki yang gini itu merasa tidak berdosa ketika dia menemukan istrinya berboncengan dengan laki-laki yang lain. Nah, karena dia tidak punya ilmu agama. Makanya kenapa kita mencari laki-laki dengan basis ilmu agama agar rumah tangga Anda dibawa ke surga. Sebab kalau Anda nanti punya suami yang agamanya tidak baik, Anda cuma digemukkan. Jadi tanda-tanda Anda makmur itu Anda menjadi semakin lama semakin gemuk. Dan setelah itu dilemparkan ke neraka. Jadi malaikat yang gebuki tenanan gitu, lemuk wonge gitu. Jadi apakah Anda menikah untuk sekedar menjadi cantik dan gemuk, punya rumah, punya mobil, atau Anda menikah untuk dipimpin akan masuk surga? Nah, hanya laki-laki yang punya ilmu agama yang bisa memimpin ke surga. Yang kedua adalah akhlak. Kenapa akhlak? Karena akhlak yang akan menjamin perilaku harian suami nanti baik. Ya, Anda punya suami kaya, caranya memperlakukan istri akhlaknya tidak baik, ya Anda menderita. Suami Anda beli barang jam mahal, terus Anda bilang mas wong lockdown kok ini ndedit mbok rasa nggo tuku sing aneh-aneh, mbok disimpen, mbok menawa sesuk rego-rego munda. Terus suami Anda ngomong apa, ndak tak taren kau diditku dhewe sak sirku to. Lah meskipun suami Anda ganteng, nek ngomong kayak gitu kan ya tetap nyangate ora penak. Itu namanya akhlak yang tidak baik. Jadi akhlak itu menjamin Anda nyaman mendampingi dia sebagai istri, agama menjamin Anda agar pernikahan Anda arahnya ke surga. Itu arahan Rasulullah. Illa taf'alu, nek kamu tidak melakukannya, maksudnya kamu memilih suami tidak berdasarkan agama dan akhlak, takun fitnatung fil ardi wa fasadun, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan. Berarti kalau milih suaminya tidak benar, yang terjadi dalam pernikahannya adalah fitnah dan kerusakan. Kan sudah jelas bahwa rumah tangga Anda tidak akan sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga Anda akan muncul fitnah, rumah tangga akan muncul kerusakan. Kenapa? Karena Anda milih suami yang agamanya tidak baik dan akhlaknya tidak baik. Fitnah itu begini misalnya, yang saya temukan misalnya gini. Ada seorang ibu yang punya suami agamanya tidak baik, kemudian selingkuh. Lebih dari 50% kasus yang dibawa kepada saya untuk dikonsultasikan itu masalah perselingkuhan, lebih dari 50%. Nah, ketika suaminya selingkuh, akhirnya tertular penyakit kelamin. Begitu dia pulang ke rumah, istrinya menyambut suami dengan baik. Namanya juga istri, apalagi saya berkerudung ikut pengajian. Sampai pada satu level, akhirnya dia tertular penyakit kelamin itu. Anda bisa bayangkan, perempuan berjilbab, sering pengajian, sekarang datang ke dokter spesialis kelamin karena punya penyakit kelamin. Dari mana coba? Dari suami yang tidak baik. Jadi dia itu kayak dipermalukan Allah, wong jilbaban kena penyakit kelamin. Kok bisa? Ya karena dia menikah dengan laki-laki yang agamanya tidak baik. Itu namanya fitnah. Masa orang berjilbab kayak gitu penyakitnya? Ya bukan dia, suaminya. Tapi dia mau menikah dengan suami yang tidak punya agama, ini yang menjadi penyebabnya gitu loh. Kan agama kita mengatakan kalau datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik. Lah banyak perempuan-perempuan itu mau menikah dengan laki-laki yang agamanya tidak baik. Saya ketemu loh perempuan berjilbab ngaji, bojone ra salat kok iso. Saya ketemu perempuan berjilbab suaminya gaene mabuk kok iso ya. Kok iso to yo? Wong jenenge wong lanang nglamar nek kowe ora gelem ya ora dadi bojomu kok. Apa yang dalam pikiranmu dulu ketika kamu didatangi laki-laki itu sampai kamu mau jadi istrinya padahal dia enggak sholat?
ya mungkin rupane bagus, mungkin duwite akeh. Luwih ngeri meneh, wis ra salat, ra bagus, ra ndedit. Mumet aku ling mikir gitu loh. Lah kuwi ndembe carane pas di nglamari sing mbok pikir apa? Apa mergo dadi prawan tuwa, dadi selak wedi ra ndek bojo? Ndang wis di bojo mumet dhewe. Itu namanya fitnah, Pak. Yang kedua, fasadun, kerusakan. Ya kerusakan itu misalnya ada suami yang marah, ya karena akhlaknya tidak baik, akhirnya mukul istri, atau mungkin banting pintu, atau banting gelas, atau marah di depan anak-anak. Itu kan piringmu udah dirusak, wong dadi pecah, ya kocomu udah dirusak, wong dijotosi sama suamimu. Kamu pipimu jodoh merot sithik, wong kemarin dikeplak pas nesu. Itu namanya kan kerusakan. Ingat, Rasulullah sudah memberitahukan. Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, nikahkanlah dia. Berarti memilih suami itu landasannya agama dan akhlak. Dan Rasul sudah mengatakan, kalau kamu tidak memilih suami karena agama dan akhlak, yang muncul dalam pernikahan adalah fitnah dan kerusakan. Jadi ini tadi saya katakan, tidak memilih orang soleh itu menyebabkan rumah tangga nanti tidak sakinah. Ini kesolehan dalam konteks sebelum menikah. Terus perhatikan hadisnya. Yang kedua, tungkahul mar'atu lil arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Jadi laki-laki akhirnya memilih perempuan jadi istri itu alasannya 4 yang paling mendasar. 1, 5 liha. Karena hartanya. Jadi ada laki-laki memilih perempuan itu cantik yo enggak, sekolah dhuwur yo enggak. Ini ngapa? Anak juragan gitu loh, Pak. Jadi nanti kalau bisa menikahi perempuan karena hartanya, ya lumayan lah. Rasa ndadak kerja, gaweane gur mancing karo pit-pitan. Tapi sampai di rumah sudah ada nasi, sudah ada lengkap sing nyambut gawe sing wedok. Jadi untuk mbak-mbak yang tidak cantik, rapopo mbak kowe tetep ayu nggrek kowe sugih, ngono wae. Tapi nanti yang mau dengan Anda laki-laki yang pengeretan kayak gini ini. Karena kalau dalam Islam yang namanya berumah tangga itu tetap laki-laki yang akan menafkahi keluarga. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa laki-laki bisa menikahi perempuan satu alasan finansial, mergo yang perempuan punya uang. Oke, yang kedua lihasabia, karena alasan status sosial, nasab keturunannya. Jadi kalau nikah dengan orang yang punya nasab yang baik, nanti Anda akan naik, status sosialnya akan naik. Misalnya begini, ada satu keluarga yang ternyata masih keturunan keraton di kampung saya, punya anak-anak perempuan cantik-cantik 4 orang, salah satunya jadi guru saya, salah 2-nya jadi guru saya, yang satu guru saya SD, yang satu guru saya SMP. Nah pada waktu SD itu mereka cantik-cantik Pak, jadi rambutnya panjang sampai ke pantat. Waktu itu belum jilbab, belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah berjilbab. Dan itu pengalaman pertama kali saya dicium perempuan. Jangan bayangkan seperti sekarang lah ya. Jadi waktu saya masih SD, ya, kelas 5 menjelang kelas 6, saya mewakili sekolah untuk lomba, lah kok menang. Lah guru bidang studinya yang itu tadi, keturunan keraton itu, terus nyium saya karena seneng kan, ndak apa-apa waktu cilik kok gitu loh, durung sunat tok gitu ya. Jadi pengalaman pertama dicium perempuan itu bukan saya yang mencium tapi saya yang dicium gitu loh Pak, sama guru saya gitu aja. Itu kalau tetangga-tetangga manggil itu Doro, anaknya laki-laki panggilannya Gus. Jadi kalau manggil kepada anak perempuannya Doro, tetangga-tetangga kalau manggil anak lakinya Gus. Nah qadarullah perempuan-perempuan cantiknya akhirnya punya suami, dan qadarullah suaminya orang biasa, bukan keturunan keraton. Nah kalau suami-suami mereka datang ke tempat mertuanya ini, nanti tetangga nanyanya begini, rawuh kalau nopo Gus, lah kan dadi manut, dadi DE aslinya bukan keturunan keraton tapi dadi sekarang panggilannya Gus, ngikuti panggilan dari keluarga istrinya itu namanya naik. Jadi misalnya mas-mas di sini pengangguran, nun sewu pengangguran, jenengan bisa memikat hatinya anaknya Pak Lurah, berarti jenengan dadi mantune Pak Lurah, mungkin tahun ngarep jenengan kepilih dadi ketua Karang Taruna, gitu loh Mas.
Jadi meskipun nganggur, tapi jangan iso tanda tangan, iso rapat, bisa mimpin rapat. Kenapa? Karena mantune Pak Lurah. Coba mantu tukang becak rane wong gagas. Nah, ada orang istilah sekarang itu panjat sosial. Jadi ada orang itu pengen naik secara sosial. Itu apa? Nek menikah dengan perempuan yang punya nasab baik. Jadi yang pertama tadi, perempuan dinikahi laki-laki karena alasan finansial. Alasan yang kedua karena status sosial. Yang ketiga kata Nabi li jamalia, karena kecantikannya. Berarti alasan apa? Alasan seksual. Jadi laki-laki lihat perempuan cantik senang pengen menikah, itu alasan seksual. Baru yang keempat alasan spiritual, lidiniha. Jadi pada akhirnya laki-laki memilih untuk menikahi perempuan itu aslinya hanya ada 4 alasan mendasar. Alasan finansial, alasan status sosial, kemudian alasan seksual, dan alasan spiritual. Aku pengen uripku ayem tentrem. Itu baru tercapai kalau istriku orang yang paham agama. Maka saya memilih istri yang paham agama. Perhatikan kalimat terakhirnya, fatfar bidatidin taribat yada. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan beruntung. Berarti yang milih istri bukan karena agama tidak beruntung. Cuma tidak beruntungnya itu sadarnya nanti setelah 15 tahun. Jadi ketika nikah baru 1 tahun 2 tahun, dhek tadi mancing karo pit-pitan, sing nyambut gawe sing wedok, anake juragan, tekan ngomah mangan wis cemepak apa-apa cemepak, tuku klambi yo terserah duite, mobil kalau sopir yang punya yang perempuan. Laki-laki ini mungkin dengan sombongnya bisa mengatakan pada teman-temannya, yo wong golek bojo koyo aku lho Mas, gitu loh. Lanang tenan aku Arjuna zaman milenial gitu ya. Itu lagu loh, rasa dadak nyambut gawe, wis apa-apa kecukupan. Ning tenono nanti 15 tahun atau 10 tahun setelah menikah, bojone wangel diatur. Dijak pengajian malah nyauri, apa pengajian mari sugih, aku kesel turu, sesuk tak kerja. Wis. Anda jadi laki-laki, omongannya ora dianggap sama dia. Rasakno, gitu loh, Pak. Habis itu anak jenengan salah pergaulan. Kenapa? Ibunya ora tau nyang omah nyambut gawe terus. Akhirnya anak-anak tidak diceritakan kisah-kisah yang menggugah jiwa, kisah-kisah yang membentuk karakter. Tekan ngomah tuh kok ke handphone, tekan ngomah tuh kok ke pit motor, habis itu kok motor pacaran baru ngetenge pacare kuwi. Kowe nek men umuk duwe bojo sugih, saiki gelo. Karena apa? Anakmu tidak terdidik. Nanti setelah 15 tahun kamu baru tahu kalau alasan kamu menikahi perempuan bukan karena agama, kamu tidak akan beruntung. Yang ngomong gitu Nabi kok. Jadi kan ini sudah jelas dari awal Anda sudah salah pilih orang. Bukan orang soleh yang Anda pilih jadi pasangan. Pada alasan memilih suami, fitnah dan kerusakan. Pada alasan memilih istri, kamu tidak akan beruntung. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan beruntung. Pilih laki-laki karena agama dan akhlaknya, insya Allah tidak ada fitnah dan kerusakan dalam rumah tanggamu. Kesimpulannya begitu dari 2 dalil ini. Nah 2 dalil ini kan sebenarnya sering kita dengar. Cuma kan kita tidak punya waktu cukup untuk merenunginya, sehingga banyak sekali orang beragama Islam pernah dengar hadis ini, ujung-ujungnya nikah ya wong wedok ayu, wong lanang bagus, sugih gitu loh. Makanya muncul tadi itu. Muncul bapak-bapak ker pengajian, nikah itu baik karo mbak-mbak yang ngaku lambi bahane kurang. Gitu ya. Ada mbak-mbak yang seker pengajian, jatuh-jatuhnya nikah dengan laki-laki yang punya kendaraan dan sudah punya rumah, punya pekerjaan, ning ora salat. Lah terus hadis selama ini Anda baca, Anda catat tuh buat apa? Kan sudah ada informasinya. Kalau kamu tidak memilih suami berdasarkan agama dan akhlak, terjadi fitnah dan kerusakan. Kalau kamu mau memilih istri, pilihlah karena agamanya agar kamu beruntung. Jadi yang memilih istri karena cantiknya, yang memilih istri karena hartanya, memilih istri karena status sosialnya, suatu saat akan sadar kamu salah milih. Tapi kesadaran itu seringkali datangnya terlambat setelah sekian tahun berjalan. Ini bagi yang belum menikah. Nah karena di depan saya itu masih banyak wajah-wajah belum menikah. Loh kan adik ini jelas durung nikah toh yo. Maha sunat mungkin ya durung kok. Nah bagi yang belum menikah, camkan petunjuk Nabi itu bukan omong kosong. Nabi tidak berkata-kata kecuali wahyu. Jadi ini benar. Nek jenengan orang gagas terserah, tapi nanti kalau pernikahan tidak bahagia jangan salahkan siapapun, karena Nabi sudah memberikan petunjuk secara gamblang. Oke, lanjut. Nah, bagi yang sudah menikah,
Maka nanti wujudnya adalah bagaimana menjalani hari demi hari agar tetap menjadi orang soleh. Ya, bagi yang sudah menikah, bagaimana nanti menjalani hari demi hari agar tetap menjadi orang soleh. Kenapa? Karena bisa jadi pada waktu awal menikah Anda sudah benar memilih, suami Anda sudah orang soleh, istri Anda solehah, ketemu di pengajian, acarane walimahan, ada tausiah ustadz, tapi nanti ketika rumah tangga berjalan, mulai ada gesekan-gesekan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan gesekan ini? Itu kalau tidak berada dalam kesolehan, nanti akan menciptakan masalah. Perhatikan yang kedua. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haqa fi sadrika wa karihta yatali alainas. Sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kebaikan dan dosa itu?" Rasul menjawab, kebaikan adalah akhlak yang baik. Dan dosa adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, yang membuat kamu tidak nyaman, tidak tenang. Wa karihta yatul alainas, dan kamu takut orang lain mengetahuinya. Jadi kalau sampai nanti kita melakukan sesuatu yang dosa, hasilnya apa? Anda tidak sakinah. Karena hasilnya dosa adalah Anda ada yang ganjal dalam hati. Artinya Anda menjadi tidak tenang. Ya, Anda gelisah. Ya, kemudian Anda akan menjadi orang yang penuh dengan kepura-puraan, hidup dalam kepura-puraan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dosa itu satu, sesuatu yang membuat kamu gelisah. Kedua, kamu tidak ingin orang lain tahu. Nah, karena kita tidak ingin orang lain tahu, kita cenderung memanipulasi diri, mengkamuflase diri, berpura-pura. Contoh, ada istri yang dipukul suaminya. Itu nanti kalau bapaknya kebetulan lewat dari luar kota, ya, kemudian mampir di situ, terus sekalian mampir ke rumah anaknya. Begitu mampir ke rumah anaknya, lihat pipi anaknya biru, langsung nanya, "Loh, kowe biru ngopo nduk?" Jarang yang harus mengatakan niki berarti keploki masih, jarang. Mesti alasannya mboten kok niki wau natap lawang, gitu loh. Itu kan dia tidak ingin diketahui kalau dia punya suami tukang mukul, karena dia nanti salahmu, pilihan-pilihanmu dewe. Nah, dia tidak mau begitu, akhirnya dia cenderung menutupi. Kenapa kamu sakit? Pipimu biru. Anu kok Pak, niki wau natap lawang, ngapusi. Dia nangis karena bertengkar dengan suaminya. Nanti ditanya anaknya, "Kenapa Mama nangis?" Dia bilang, "Enggak apa-apa, Mama kelilipen." Kok kayak nonton sinetron. Kan dia bisa ngomong, "Sudahlah nak, itu urusan orang tua, kamu gak perlu tahu." Kan bisa begitu, tapi kalau ngomong kelilipan, wong ora kelilipan kok. Jadi kamu sudah ngajari dusta. Dan orang anggap dosa bohong kayak ini dianggap sepele. Enggak. Rasul itu pernah mendatangi seorang sahabat, sahabatnya masih kecil, sedang bermain. Terus ibunya karena kedatangan Rasul memanggil anaknya itu, "Le, pulang. Nanti tak kasih sesuatu." Maka Rasul bertanya kepadanya, "Kamu mau ngasih apa sama anakmu?" "Mau tak kasih kurma Rasulullah." "Memang kenapa?" "Sebab kalau kamu mengatakan begitu dan sampai rumah anakmu tidak kamu kasih apa-apa, kamu tercatat sebagai pembohong." Ini urusannya kurma lho, Guran. Ibu-ibu kan ngono kuwi, isin karo tanggane eneng es krim lewat gitu. Ya, anaknya nangis kekejar, "Es krim, es krim, es krim," gitu kan. Terus hanya ibunya marah, "Wes saya mulai, aku tak tukokke nyang omah." Tekan omah anak endi es krim, dicetot. Cetot rasa es krim gitu nanti. Gitu loh. Jadi akhirnya wis-wisen ke wong tuwa nyang ngene wong malah nangis-nangis njaluk es krim. Lah Bu, jadi es krim tekan omah dikai es krim, ra ndodet. Kan dia ngajari berbohong sebenarnya. Lah besok neknya tumbuh menjadi anak pembohong ya jangan marah, wong kamu sebagai orang tua ngajari berbohong seperti itu. Jadi nek kowe ora duwe apa-apa rasa ndadak janji. Berarti tadi panitia janji toh keluar minyak goreng sama sayur tadi harus keluar, kalau enggak pembohong ini panitianya gitu loh. Loh, Islam itu ngajari kita menjadi orang jujur apapun yang terjadi. Tapi dosa membuat kita menjadi pembohong. Coba saja lihat artis-artis itu,
Kamu katanya selingkuh toh? Enggak, tiba selingkuh tenang, gitu kan? Rumah tanggamu ada masalah toh? Enggak, tiba ibaratnya pegatan. Anda aja lihat kehidupan para artis yang tukang bohong itu. Lah kok mengidolakan artis? Gitu kan? Jadi salah. Jadi di sini Rasul mengatakan bahwa dosa itu akan membuat kamu menjadi tidak tenang, bukan sakinah. Dan dosa itu membuat kamu menjadi orang yang penuh dengan kepura-puraan. Karena pada dasarnya dosa itu membuat kita malu dan kita akan menutupi itu. Sementara ketenangan batin itu berasal dari ketaatan kita kepada Allah. Coba ke atas. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubum bidzikrillah, yang hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikril tatmainul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya, kalau Anda punya masalah dalam hidup, cara Anda menyelesaikan masalah itu menunjukkan apakah Anda termasuk orang beriman atau tidak. Misalnya Anda punya masalah nih, punya utang yang harus dibayar, tunggakan SPP anak-anak yang belum selesai, orang tua yang sakit dan saya harus merawatnya, atau tetangga yang baru beli motor baru dan istri Anda juga pengen dibelikan motor yang sama misalnya. Itu kan masalah-masalah seperti itu. Bagaimana cara Anda menyelesaikan? Kalau Anda punya banyak masalah, itu caranya Anda datang pengajian agar dapat ilmu dan mencerahkan. Anda memperpanjang tahajud, Anda membaca zikir, wirid, menambah bacaan Al-Quran. Berarti itu ciri-ciri masih ada iman dalam hati Anda. Tapi kalau Anda punya masalah, Anda pusing, lari nih dangdutan, mabuk, selingkuh, lungo, yang ngendi, itu tanda-tanda tidak ada iman dalam hati Anda. Jadi ayat ini, orang-orang beriman, hati mereka tenang dengan mengingat Allah, itu menunjukkan bahwa kalau kita ingin mengetahui tentang keimanan seseorang, lihat bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Ketika Anda punya masalah, larinya ke pengajian, larinya sujud Anda tambahkan, baca Quran ditambahi, istighfar malam-malam nangis, berarti masih ada iman di hati Anda. Tapi nek jenengan punya masalah, larinya berbuat maksiat, itu tanda tidak ada iman dalam hati Anda. Nah, baik yang lari ke maksiat maupun lari yang ketaat, itu pengennya menyelesaikan masalah, kemudian ditutup dengan firman Allah ini, ala bidzikrillah tatmainul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah menjadi tenang. Jadi yang punya masalah ingin menyelesaikan dengan mabuk, dengan dangdutan, pergi dari rumah, macam-macam itu, ora rampung, malah memunculkan masalah baru. Kalau Anda pengen selesai masalah hidup Anda, kembalilah kepada Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan salah satu arti mengingat Allah di sini adalah mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, oke. Sekarang di sini. Ini termasuk ayat favorit saya, Pak. Wa man a'radha an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyata dzunka, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Jadi ayat ini memberikan penjelasan bahwa kehidupan yang sempit itu hasil karena kita berpaling dari Allah. Jadi kalau Anda merasakan dalam rumah tangga Anda kok ora penak dirasake, mesti eneng sing salah, mesti ada pelanggaran. Karena Allah mengatakan barang siapa yang meninggalkan, berpaling dari aku, hidupnya akan sempit. Berarti kehidupan yang sempit itu merupakan hasil karena kita berpaling dari Allah. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fid dunya, kesempitan hidup yang dirasakan itu di dunia ini, bukan di alam kubur yang memang sempit, bukan di akhirat masuk neraka yang memang juga paling sempit, tetapi di dunia ini kesempitan itu. Wujudnya apa? La tuma'ninata lahu wala insirah li sodrihi. Wujudnya adalah hatinya tidak tenang, dadanya tidak lapang. Tadi karena berpaling dari Allah itu maknanya adalah berbuat dosa dan maksiat, maka la tuma'ninata lahu, hatinya menjadi tidak tenang, gelisah. Kemudian wala insirah li sodri,
Dadanya jadi tidak lapang. Maksudnya apa? Perkara-perkara sepele, perkara-perkara cilik we marai padu. Ada ibu-ibu yang maaf, suaminya sudah 2 hari nggak pulang. Pagi-pagi dia nyiapkan anaknya untuk berangkat sekolah. Nyuruh anaknya mandi, sarapan, pakai seragam, segera berangkat. Tiba anaknya usil Pak, kon adus ora adus, sing adus malah mlebunya ngebak. Ya. Kon sarapan mecer-mecer ngangkon nganggo seragam ora ndang nganggo seragam. Kuwi jane dhek nesu karo bojone mergo rong dina rong mulih. Kuwi anake dadi pelampiasan dijiwet cedhit-cedhit karo bengak-bengok. Apa meneh sing rupane paling mirip karo bojone sing ra mulih kuwi. Kok jadi pusat pelampiasan. Loh dia urusannya karo bojone ra mulih, tapi karena itu menciptakan perasaan tidak nyaman akhirnya dia begitu. Jadi nyawang anak mangan mecer itu dadi masalah gede nganti muni-muni kabeh tanggane krungu. Anaknya adus dikon susah ku nganti muni bengak-bengok, padahal ya anake dhewe. Nanti mungkin anaknya berangkat sekolah dia ya nangis aku tadi kok seperti itu. Itu namanya kesempitan hidup. Jadi masalah-masalah sepele saja itu bisa membuat kita marah besar. Jadi gini maksud saya. Setiap masalah yang menimbulkan ketidaknyamanan itu hasil karena kita berpaling dari Allah. Itu bahkan dimulai dari pertama kali kita bangun sholat subuh. Misalnya Anda tidur, kemudian terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika adzan subuh terdengar, maka yang harus Anda lakukan adalah menyelesaikan masalah itu dengan benar. Apa? Bangun, ambil air wudhu, berangkat ke masjid, sholat berjamaah, sop paling depan, takbirul ikram bersama dengan imam, syukur ngajak anak-anak. Kalau pagi itu Anda awali dengan bangun, sholat ke masjid, ngajak anak-anak, itu hati Anda tenang kok. Tapi coba adzan subuh, kemudian Anda membangunkan suami atau membangunkan istri, yo tangi wis sholat, adzan sholat subuh. Terus suami atau istri Anda nggak mau. Hari itu juga hati Anda saat itu juga langsung nggak tenang kok. Ngapa to duwe bojo wis suwe meh mati bareng ra salat-salat. Anjenengan muni ngono mergo ora tenang. Ya, sing lanang ya ora tenang karena dia tidur juga nggak nyaman mendengarkan suara nenek lampir itu ya nggak tenang gitu loh. Anaknya ya ora tenang, krungu bapak ibune padu, tanggane ya ora tenang ngrungokke wong kaya ngono. Itu baru sholat subuh ketika jawabannya salah, berpaling dari Allah. Kamu disuruh sholat ya sholat harusnya. Kamu tidak sholat berarti berpaling. Hari itu juga, saat itu juga Allah langsung memberikan kehidupan yang sempit. Mari padu wis nek tangi subuh wis padu, kok mburi-mburine mesti luwih gampang padu. Ketika Anda azan, bangun, ambil air wudhu, sholat, ngajak istri, boncengan motor ke masjid, wis toh. Hari itu saja Anda sudah memulai dengan hati yang tenang. Setiap tidak tenang itu hasil dari pelanggaran. Nah kalau kita sudah punya istri yang baik, solehah, punya suami yang soleh, berarti selanjutnya apa? Ngerampungi masalah-masalah itu agar benar. Karena jawaban yang tidak benar itu menggelisahkan. Bar sholat subuh, ya, melihat suami berangkat ke masjid, bawa anak-anak, itu tenang hati kita. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Begitu sholat subuh selesai, pulang ke rumah. Yang dilakukan berikutnya itu nek benar menenangkan hati, nek tidak, ya tidak. Sampai di rumah suaminya baca Quran sebentar, habis itu ke dapur nanya, "Dek, anak-anak sudah berangkat sekolah?" "Sudah Mas, ini sudah tidak daring lagi, sudah bisa berangkat ke sekolah. Kemarin saya ngajar di pesantren sudah mulai tatap muka." "Oh ya, ada yang perlu saya bantu nggak? Menyiapkan sarapan atau apa?" "Enggak, aku yang menyiapkan sarapan aja Mas, kamu yang bangunkan anak-anak dan mandikan anak." "Oke." Adzan subuh Anda tenang, perilaku suami ini membuat Anda tenang. Itu beda, suami Anda ke masjid Anda tenang, penak nyawang bojo sholat. Ternyata habis sholat subuh turu meneh, ayo nganyal kepora. Tibake wonge eneng lho bengi iki sing bar tubuh sholat meneh, bar sholat subuh turu meneh iki. Itu loh. Habis sholat subuh, jenengan nyiapke sarapan untuk anak, nyiapke seragam, mandikan, bojone dengan mainan handphone, weanan karo mantane. Coba. Sholat subuh tok nggak cukup Mas. Karena apa? Setiap pelanggaran mesti menghasilkan perasaan tidak nyaman. Oke, suami Anda termasuk gerombolan yang soleh.
Dia ternyata baca Quran, itu membantu istri. Selesai sampai di situ Anda tenang. Sekarang suami bilang, "Dek, aku tak ngeterke bocah-bocah yang sekolah." Monggo. Anda tenang. Melepaskan suami mengantar anak ke sekolah. Tapi itu menciptakan masalah baru dan jawabannya harus benar. Kenapa? Anaknya telu, sekolah rapodo. Sing siji SDIT Arisalah, sing siji Nur Hidayah, sing siji Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah kabeh gampang midun sak nggon turu. Enggak. Nah, ketika sekolah mereka ternyata tidak sama, persoalannya sing didunke sik dhewe sapa? Karena Anda belajar dari kasurnya Yusuf. Bagaimana kakak-kakak Yusuf, sak bapak tunggal mbok, itu akhirnya berencana membunuh Yusuf. Meskipun akhirnya dilemparkan ke perigi ke sumur besar, tapi awalnya adalah ingin membunuh Yusuf. Kenapa? Karena mereka mengatakan bapak lebih sayang kepada Yusuf daripada kepada kita. Jadi kalau jenengan punya anak lebih dari satu, hati-hati, jangan sampai Anda terlihat menyayangi anak yang satu lebih daripada yang lain. Itu nanti kelihatan dari jawaban Anda. Anak 3 ngomong, "Pak, iki kok sing didonke sapa sih?" "Ya adikmu no, kowe gede ngalah." Itu namanya kutukan menjadi sulung. Jadi seumur hidup dia kudu ngalah karo adike. Itu sing mari adik nakal banget apa? Mengko mesti Pak Mas sing kon ngalah. Ora bener Pak carane ngono. Anda harus memberikan penjelasan. Adikmu lagi mlebu TK. Durung kendel. Nek mlebu tekan sekolahan diterke di depan koncone wis akeh, urung wani mlebu. Jadi kita antarkan pertama, masih sepi, dia nanti langsung masuk kelas, belum banyak orang. Begitu temannya datang satu demi satu, dia nggak ada masalah. Mengko nek adikmu wis kulino, apalagi kamu kalau pas ada ujian, kamu yang antar lebih dulu. Tapi sekarang ngantar adikmu dulu ya. Ora kok karo cucu ngomong sing cilik, ya kowe iki sing gede mbok ngalah ngopo to? Lah kurang njaluk dadi gede kok. Mbok ndemben jangan ngatur aku dadi nomor 2, generasi nomor 1. Aku ora njaluk mbarep kok kon ngalah terus sih. Apa dalile mbarep kudu ngalah? Ra eneng. Nah, sholat subuh sudah tenang, nyiapkan sarung sudah tenang, carane jawab ngene iki marahi anake, "Oh, bapak luwih sayang karo adik timbangane aku." Itu membuat dia menjadi benci sama adiknya seperti saudara Yusuf benci sama Yusuf. Bisa jadi masalah. Oke, Anda laki-laki yang beriman, berilmu dan soleh, anak sudah dijelaskan kenapa kok adiknya yang diantar lebih dulu dan sudah selesai. Sekarang Anda tinggal mau berangkat ke kantor, numpak mobil ijenan. Oke, di perempatan jalan jenengan belok kiri, 100 meter dari perempatan mantan jenengan SD ngawe yang pinggir dalan. Ayo diunggahke apa ora? Nek ra diunggahke kok kejemen, wong sebagian cinta itu masih tersimpan di dalam hati. Gitu loh. Terus dengan pikirannya pragmatis, ya wis lah wong ya saarah. Ya wis begitu ngawe-awe wong dhewe ya sapal jenengan karo mobile jenengan ya wis numpak oh, idep-idep nulung. Niku lak jenengan di pinggir jalan temene istri Anda melihat itu langsung cekrek. Kayak modelnya kaya Butejo gitu loh. Wah, akhirnya di WA ke rumah, lho kelakuane bojomu nyang jaba, cek janjian karo mantan. Jadi Anda ngomong karo mantan itu ra masalah karena Anda merasa beramal soleh nganter dia wong sak jurusan. Bojo jenengan wis megap-megap nyang omah, bar kuwi seminggu ra ngeke wedang. Salat subuh wis bener. Bar salat subuh wis maca Quran wis bener, nganter bocah wis bener, bab mantan ra bener, tetep ada masalah Mas gitu loh. Jadi hidup itu jangan mengandalkan jenggot sama kerudung sok. Hidup itu mengandalkan ilmu untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Masalah demi masalah. Karena kita nggak tahu loh kapan kematian itu dijemput. Kalau sewaktu-waktu kematian itu menjemput, pas kita melakukan perbuatan dengan benar, Anda husnul khotimah. Gitu loh. Tapi ketika Anda melakukan satu kesalahan waktu itu kematian menjemput, Anda melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya hidup itu adalah menyelesaikan masalah demi masalah dengan cara yang benar. Itu menenteramkan hati. Nah, orang-orang yang memilih suami dan istri sudah benar nanti menghadapi masalah. Apakah mereka tetap istiqomah menghadapi masalah dengan jawaban-jawaban syariat yang benar atau mulai tergoda karena terdesak kebutuhan dunia?
Karena saya melihat itu. Saya menyaksikan dan melihat bagaimana saya datang ke satu acara walimahan yang datang ustadz-ustadz, ada tausiahnya. Katanya membentuk keluarga dakwah, malam-malam mau tahajud dan tilawah, anaknya soleh-solehah. Pelan tapi pasti saiki dadi seneng dangdutan. Pelan tapi pasti ternyata suka WA-an sama lawan jenis yang gak penting. Pelan tapi pasti ternyata buka situs-situs porno. Dulu gak kebayang loh orang kayak gini nanti bisa begini. Tapi pelan tapi pasti itu terjadi kok. Itu namanya tidak bisa menjaga kesolehan. Jadi menikah itu bukan sekedar mencari calon yang baik, tapi memelihara kesolehannya ini. Karena kalau tidak, sedikit demi sedikit Anda bisa bergeser dari kebenaran. Jadi ya, sebenarnya dalilnya cukup jelas loh. Kalau kita punya waktu duduk merenung loh, saya nggak ngarang. Juga penjelasan ulama jelas. Tetapi kita selama ini dengar hadis-hadis atau ayat kan selintas-selintas. Tidak ada waktu untuk merenung sehingga pesan-pesan yang sudah terbawa dalam hadis dan ayat itu tidak sampai kepada kita. Kalau kamu salah milih suami, maka rumah tanggamu akan penuh fitnah dan penuh kerusakan loh. Kita mengabaikan itu sehingga banyak perempuan mau menikah dengan laki-laki yang agamanya tidak baik. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan beruntung. Kita mengabaikan itu. Kita milih perempuan karena cantik, karena seksi. Seolah-olah hadis Nabi itu informasi yang tidak penting. Nanti kalau kita sudah menikah sekian tahun terjadi masalah, Anda baru sadar informasi dari Nabi itu benar. Makanya beruntunglah orang-orang datang ke pengajian. Kenapa? Karena kita mencari kebenaran yang tersembunyi. Sedangkan kalau kita sudah menikah, sekarang urusannya selalu berkomunikasi antara suami istri. Mas, awake dhewe iki uripe untuk ngerampungi masalah. Jenengan tidur, adzan subuh itu masalah. Rampungono dengan jawaban yang benar. Sholat. Soalnya nek ora sholat mesti kemarai padu. Padu itu menunjukkan bahwa ada sempit dalam kehidupanmu. Itu loh. Ojo tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah. Kenapa? Kalau sampai salah, mesti hati kita gelisah. Kata Nabi, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Kowe engko nek ra konangan, ning sudah terasakan tak tanya, mesti ngapusi. Coba, berapa banyak istri-istri yang feelingnya kuat, suaminya ini ada masalah nih, ketoknya ada tanda-tanda selingkuh. Itu mesti ngomong, Mas, kowe apa selingkuh? Ra, demi Allah, nanti ngono. Kenapa begitu? Ya karena dia tidak ingin keburukan itu diketahui orang lain. Kan Nabi mengatakan dosa itu adalah sesuatu yang membuatmu gelisah dan kamu tidak ingin orang lain tahu. Berarti kamu akan melakukan cara agar orang lain tidak tahu. Joneh kok sing dosa, Mas. Apik ning ra patut wae jenengan tutupi kok. Contohnya apa? Salat subuh telat. Oke. Jadi habis pengajian langsung tidur, jangan lelekan kok ndak salat subuh telat. Ya, 4:30 azan. Karena Anda lelekan, akhirnya Anda bangunnya telat. Jam 5. Rumah Anda di kampung. Kampung itu rata-rata kan kamar mandi itu tidak ada di kamar, di belakang. Maaf, jenengan arep salat subuh lho iki. Ora arep dosa lho iki. Ning gandeng wis telat, wis jam 5 wis padang. Jenengan arep wudu nyang kamar mandi mburi sing ketok tanggane, kuwi tetep ngingak-ingok. Anda padahal harus sholat orang nyolong loh. Tapi ini kebaikan yang tidak pantas. Kenapa? Namanya sholat subuh waktu Indonesia bagian sendiri kan gitu. Begitu. Anda lihat. Begitu nggak ada, akhirnya Anda dekati sumur. Di atas sumur ada padasan kecil. Anda wudhu di situ. Pas tengah tangannya wudhu, tetangga Anda lewat. Langsung ngomong, wudhu ya, sholat subuh telat ya. Jangan kan menganggap itu tidak patut. Ora, aku lagi cuci muka. Kan jarang saya ngomong, aku mau telat toh, nggak bengi lelekan. Jarang, Mas. Mesti jenengan ngapusi gitu loh. Aku lagi cuci muka, masa ora entuk gitu. Lah temennya Anda ngomong, lah mau nyang masjid ra ketok salat subuh. Lah salat masjidmu nyang ndi? Kok ra ketok nyang masjid Al-Huda. Lah kan masjid akeh, ora kudu nyang Huda tok. Lah dhek jenengan kan pengennya dikesankan salat di tempat yang lain. Padahal ora. Jenengan lagi ngomong masjid ki akeh ora Al-Huda tok ning jenengan ya ora salat nyang ngene kuwi mau urung salat lagi arep salat kok.
Jadi arep salat lho iki ora tumindak Allah, ora tumindak dosa lho. Ning nek ora patut, jenengan wae malu kok diketahui orang lain, apalagi dosa. Maka orang yang berbuat dosa, istri Anda dosa, suami Anda dosa, anak Anda dosa, mesti nutup-nutupi karena dosa itu membuat kita malu. Gitu. Jadi hari ini tema kita, nek rumah tangga Anda tidak bahagia, ya mungkin Anda belum siap menerima suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda sebagai bagian dari takdir Allah. Yang kedua, mungkin niat Anda salah, maka perbaikilah. Atau yang hari ini kita bahas, mungkin Anda tidak soleh, karena hati yang tenang itu hasil dari kesolehan. Karena mengingat Allah hati menjadi tenang, dan setiap dosa dan berpaling dari Allah itu hanya melahirkan hati yang gelisah dan hidup yang sempit. Jadi urip ra penake mergo apa? Mergo ene sing salah. Itulah nek jenengan duwe bojo ora ngerti agama, kan ra mudeng nek salah. Lah wong ada bapak-bapak anaknya hamil sebelum menikah wae ra getun. Loh, putrane jenengan hamil to Pak sebelum menikah? Nggih Pak Ustadz, pripun bocah-bocah zaman sakniki lho. Terus baru ngomong, nggih alhamdulillah Ustadz niku sing mengetengi jajak gelem nglamar anak kula. Tangga kula niku malah ditinggal lunga lho ya coba. Wis salah rumangsa bener coba. Kuwi wong Karanganyar kuwi. Anda bisa lihat gimana bodohnya bapak ini. Padahal dia akan ditanya Allah tentang bagaimana dia mendidik anak dan istrinya. Dan dia bisa merasakan alhamdulillah, apa? Anak saya hamil, yang menghamili masih mau tanggung jawab coba. Padahal kamu sebagai bapak nggak tanggung jawab loh. Membiarkan anakmu diboncengkan laki-laki yang tidak akan jadi suaminya. Pastikan anak perempuan Anda keluar rumah dengan laki-laki yang menjadi suaminya. Gitu loh Pak. Jadi orang yang tidak punya ilmu akhirnya tidak tahu bahwa dia salah. Jadi ada orang-orang yang hidupnya itu sempit tapi nggak ngerti Pak. Kemarin saya kedatangan sepasang suami istri yang perempuan itu mu'alaf. Jadi kalau dalam teorinya itu pernikahan mereka landasannya kuat, saling mencintai. Saking cintanya yang perempuan jadi mu'alaf. Harusnya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ternyata tidak. Nah, kemarin datang ke tempat saya, ada masalah apa Mas? Wong jenengan podo-podo tresnane loh. Kok ada masalah? Nah, itu saat istri saya nek bertengkar sama saya, mesti meneng tok. Itu dia kuat, mendiamkan saya seminggu sebulan tuh kuat. Lah terus saya pulang ke rumah ketemu istri dijak ngomong ora gelem kayak mecucu ngono kae. Akhirnya kan saya jadi marah toh Ustaz. Saya bilang, Mas, kan bojomu mu'alaf, dia kan belum dapat contoh menjadi istri solehah, wong ibune bukan muslim. Orang dia contoh, ya kamu kalau pengen istrimu jadi solehah, yo ajarono didien, ojo gur mengharap sementara tidak ada riwayat gitu loh. Mengharap istrinya solehah lah, wong dia keturunan non muslim kok bagaimana bisa langsung solehah? Nggak ada contoh. Kandanono bojomu ngenengke sesama muslim saja telung dino, ngenengke bojo kok telung minggu terus piye coba? Jadi ajari dia sak loro-lorone ati nek telung dino ya wis perperangan harus diakhiri gitu loh. Nyelondoh lah kok karo wong liya ra entuk punjul kok telung dino karo bojo malah telung minggu karepe piye to? Mergo ra ndek ilmu. Sementara istrinya merasa, ya ben aku jengkel kok. Lho apa nek jengkel terus dadi entuk? Kan banyak orang begitu. Suami istri enggak omong-omongan. Ada yang sampai bertahun-tahun ora omong-omongan. Suami istri lho Pak, omahe padha, lawange padha, kamare beda lho Pak. Ngapa ndek bojo nek kamare beda? Iki bojomu apa pemda rumah tanggamu gitu loh Pak. Saya ketemu loh, orang menikah itu kamarnya beda loh Pak. Ya jek sehat padahal. Kenapa? Mereka bertengkar, dan ketika bertengkar itu nuruti nafsu. Ya wis ben aku ngenengke bojoku, aku anyel loh. Loh, nek ngerti syariat kan nggak boleh. Kalau kamu mendiamkan suamimu atau istrimu berhari-hari lebih dari 3 hari, nanti akan lebih buruk. Ngalau demi syariat. Oke, akhirnya saya bilang, Mbak, kamu nggak boleh begitu. Kamu yo piye carane nek ngenengke bojo aja punjul kok telung dina, syukur aja ngenengke. Oh jenengan pindah agama ya gelem lho, mbok pindah lambe gitu lho. Bar-barku dadi mesem ngono kan luwih gampang pindah agama dilakoni kok. Pindah lambe angel men gitu loh. Terus ada masalah apa lagi? Ini Ustaz, saya kalau ngajak tidur istri saya itu seringnya menolak.
Ya saya tanya, lah kenapa Mbak menolak? Lah kan saya ngeloni anak dulu toh Ustaz. Anak saya tuh kalau nggak saya keloni nggak mau tidur, kan saya ngeloni anak saya. Lah seringnya kebablasan. Kan alasannya benar ngeloni anak. Apalagi anak yang mirip bapak kan kaya ngeloni bapak ini versi cilik ngono lho, iso dicivil-civil gitu loh. Gitu. Terus saya tanya, anak ini kan umurnya pinten Mbak? 7 tahun Ustaz. Ya Allah Mbak, nek 7 tahun ki kegeden dikeloni. Ada namanya sape, nyape itu 2 tahun. 2 tahun itu disape dari menyusu kepada ibunya, disape dari tidur bersama orang tua. Ya bicaranya pas disape kuwi dia sudah bisa tidur sendiri. Dan kalau sudah disape, pendidikan dimulai. Ya anak bapak sudah mulai saatnya ngajak anak ke masjid, nguncangke ke masjid kalau sholat dan macam-macam. Jadi jenengan nih alasannya bener ngeloni anak. Ning nek anak di bawah 2 tahun, nek di atas 2 tahun, kuwi berarti dengan orang didik, malah ojo-ojo jadikan itu sebagai alasan. Lah kan mergo ora ndek ilmu, kan alasannya nganggo logika. Wis aku lak ngeloni anakmu to ya, dudu ngeloni sapa-sapa gitu loh. Ya ning kan ora gor anake tok, bapak anak ya butuh, gitu kan. Tadi kan saya baca WA yang dikirim ke saya itu bukan WA yang dikirim saya baca ada WA itu lucu gitu loh. Pak Guru, kapan kelonnya? Kalau sudah mau kelon diberitahu. Kan gurunya bingung, mau sok ngejak kelon. Apa yang dimaksud dengan kelon? Kelas online Pak. Gurunya tepuk jidat, waduh aku wis tuwa tenan lho, cah saiki ngomongannya aku ora mudeng gitu loh. Maksudnya kelas online, gurune gandeng tua bayangannya ya versi bahasa tua tok gitu Pak. Itu cah nom mbok aja ngrusak bahasa lho cah. Mari wong tua pikirannya ngeres-ngeres wae gitu ya Pak. Itu masalah. Gitu. Akhirnya sudah, habis itu pulang ke rumah, mereka dari luar kota WA, alhamdulillah Ustadz dimudahkan Allah, sekarang saya sudah ngobrol-ngobrol dengan istri, masalah-masalah sepele tapi bikin hati menjadi tenang. Malam ini istri saya juga sudah bisa menemani saya, alhamdulillah juga dimudahkan Allah, jadi anaknya cuma dikeloni berapa saat atau sudah tidur gitu loh. Terima kasih untuk ilmunya. Loh ilmu loh Pak ternyata. Orang nggak punya itu merasa bener loh, ben aku jengkel karo bojoku, ya ben aku ora ngajak ngomong dhek. Kan kaya bener to alasan kono. Ning kan jadi salah, wong itu memperburuk keadaan. Lah aku ora ngladeni bojoku, aku ngeloni anakku kok. Loh, ning anakmu umur piro sik? Karena kalau pakai ilmu harus ditertibkan itu. Nek ijek 2 tahun mudhun, bapake sing kon sabar. Ning nek 2 tahun munda, ibune sing kon ndang ngerampungi pendidikan. Oh nek ora dikei batas waktu bisa bahaya. Nah itu butuhnya, pentingnya ilmu. Karena apa? Mereka itu bingung, aku nikah sama istriku saling mencintai, istriku jadi mu'alaf, kok uripku ra penak ngopo? Hanya karena mereka melanggar tapi nggak tahu pelanggaran itu. Kamu mendiamkan suami itu pelanggaran. Kamu diajak tidur suamimu nggak mau, meskipun alasannya ngeloni anak itu pelanggaran. Karena secara ilmu begini. Oh begitu toh. Jadi setelah ditunjukkan ilmunya baru tahu. Jadi banyak orang dalam menjalin rumah tangga itu nggak enak dijalani, tapi orang ngerti. Iki salahku yang ngendi. Tapi rumus awalnya kan ini, semua kesempitan hidup adalah buah dari pelanggaran. Persoalannya adalah kowe ngerti ora nek kowe lagi ngelanggar, terus ngelanggari ngon bagian ngendi. Dan banyak orang yang saya temukan itu ngelanggar tapi nggak sadar. Mantanmu WA mbok balas itu pelanggaran loh, tapi banyak orang nggak sadar loh. Aku lagi nulung mantanku kok. Lho bojomu lu pantas ditulung no kowe bune anak-anakmu kok. Masa mantanmu mbok pikir anak bojone ibune anak malah nggak pikir, itu kan berarti konsep tolong menolongmu kan salah berarti secara prioritas. Nah itulah pentingnya kita mempelajari ilmu tentang keluarga, karena ini berkaitan dengan cara kita menyelesaikan masalah dalam hidup yang datangnya berurutan, begitu selesai masalah lagi, dan kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara yang benar. Kalaupun salah ya salah normal sebagai manusia yang tidak sempurna, tapi bukan salah-salah besar gitu. Oke, ini dari saya. Itu panitia mana yang mau bagi-bagi hadiah? Nggih, ada pertanyaan? Nggih, Di pertanyaan dari pendengar radio ini disiarkan
live streaming Karima FM. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Abu Kahfi. Kapan seorang suami dikatakan bakhil kepada istri dan anak-anaknya menurut syariat Islam? Sebagian berpendapat bahwa saya sudah menunaikan kewajiban dan sebagian lainnya berpendapat saya masih mempunyai sifat kikir karena nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Atus kok cek kurang. Nek kurang terus tak ijol ke lho engko. Golek sing biaya hidupnya hemat gitu loh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini untuk kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah nanti kita akan belajar terus pelan-pelan tentang masalah keluarga dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.